musik tuh mas. Cek, cek. Tes, tes. Tes. Cek. Cuman ladies seru. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa yang budiman, pada kesempatan ini kita kembali mengkaji kitab Ayyuhal Walad yang ditulis oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Sebelumnya telah kita bahas berkaitan dengan pentingnya mengamalkan ilmu, dan selanjutnya pada bagian ini saya melanjutkan tentang amalan atau beribadah di malam hari, terutama di waktu sahur, sehingga Al-Ghazali memulainya dengan kalimat ya ayyuhal walad wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Wahai anakku. Jadi anakku ini di sini kalau kita melihat dari latar belakang lahirnya kitab ini adalah diperuntukkan untuk murid-muridnya yang mendapatkan kegusaran setelah beberapa lama menimba ilmu kepada Imam Al-Ghazali, sehingga mendapatkan banyak ilmu daqaiqul ilm
yang kemudian minta petunjuk kepada gurunya, meminta petunjuk kepada Imam Al-Ghazali. Setelah ilmu-ilmu ini didapatkan, mau kemana, begitu. Maka lahirlah kitab Ayyuhal Walad ini. Jadi Ayyuhal Walad ini, kalau kita melihat dari konteks, dari latar belakang lahirnya kitab ini, yang diperuntukkan untuk muridnya itu. Tetapi secara umum kepada siapa saja yang mempelajarinya. Maka ya ayyuhal walad, wahai anakku, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan di sebagian malam maka hendaknya kamu bertahajud. Nafilatan lak, sebagai tambahan lakah kepadamu. Jadi dalam ayat ini kita diperintah untuk melaksanakan ibadah tahajud. Tetapi hukum melaksanakan tahajud untuk kita itu adalah sunnah. Jadi tahajud itu adalah ibaratun an salatil lail, suatu ibarat tentang salat malam. Tahajud sendiri dari tahajjud. Jadi hujud itu maknanya tidur, an-naum, tidur. Ada juga ini dari pendapat Al-Wahidi, ada pendapat lain Abu Ubaid misalkan mengatakan al-hajid an-naim. Al-hajid itu an-naim, orang yang tidur. Ada al-hajid al-musalli, orang yang salat fil lail, di waktu malam. Maka di sini ada perbedaan antara al-lughah wa syara'. Di dalam lughat al-hujud itu an-naum. Kemudian di dalam syara' itu maqama minan naumi ila shalah, yaitu orang yang bangun dari tidurnya untuk melaksanakan salat. Jadi dari keduanya ini dapat dipadukan bahwa tahajud itu terlaksana ketika orang itu melaksanakan sholat pada malam hari setelah dia bangun tidur. Makanya redaksi yang biasa ditemukan di dalam kitab-kitab fikih dinyatakan bahwa kalau orang melakukan sholat malam tidak didahului oleh tidur, maka namanya sholatul lail. Kemudian kalau melaksanakan sholat malam yang didahului dengan tidur, maka namanya sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka. Maka hendaknya kamu bertahajud nafilatan laka, sebagai tambahan laka kepadamu. Kemudian di dalam Al-Quran Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur itu hum yastaghfirun, mereka beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Ini mendeskripsikan tentang bagaimana ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan nikmat surga. Wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi di dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu ada di dalam surga. Mereka telah mengambil apa yang Allah karuniakan kepada mereka, wa kana qabla dzalika minal muhsinin, dan mereka sebelum itu termasuk orang-orang yang muhsin, orang-orang yang berbuat baik. Kata muhsin itu dari kata ihsan. Ihsan itu artinya perbuatan baik yang kita lakukan dan memiliki akibat baik kepada orang lain, itu ihsan. Tetapi ihsan juga dimaknai sebagai anta'budullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Itu berdasarkan hadis. Menyembah kepada Allah seakan melihat Allah. Kalau tidak mampu melihat Allah, maka kita yakin bahwa Allah melihat kepada kita. Jadi itu perbuatan ihsan. Jadi keseharian kita selalu diwarnai dengan perbuatan ihsan, baik dalam keadaan sendirian maupun sedang berkumpul dengan orang lain. Itu ihsan. Tetapi dari makna lughawi, ihsan itu perbuatan baik yang kita lakukan dan memiliki efek positif kepada orang lain atau kepada sesuatu yang lain. Makanya dikatakan idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Kalau kamu melakukan penyembelihan, fa ahsinu, maka lakukan kebaikan atau maka berbuat baiklah di dalam sembelihan itu. Jadi demi hewan yang disembelih itu agar tidak terlalu musyaqqat di dalam menghadapi kematian. Jadi fa ahsinu dzibha. Jadi ihsan itu perbuatan baik yang memiliki dampak positif kepada orang lain, seperti menolong orang lain, membuang sampah di tempatnya. Itu kan pengaruh baik juga kepada orang lain, menjaga lingkungan agar bersih. Itu ihsan juga. Jadi ihsan itu ruang lingkupnya sangat luas. Jadi minal muhsinin wal mustaghfirina bil ashar, dan
orang-orang yang beristighfar, memohon ampun kepada Allah di waktu sahur. Jadi ini menjelaskan tentang pentingnya waktu sahur itu agar diisi dengan nilai-nilai ibadah. Karena di waktu sahur itu ketika kita baru bangun tidur, kondisi tubuh kita, anggota tubuh kita masih dalam kondisi suci, masih dalam keadaan suci. Artinya belum melakukan kemaksiatan. Bangun tidur, tangan kita masih belum digunakan untuk melakukan kemaksiatan. Mata kita belum dipakai untuk melihat sesuatu yang dilarang. Kaki kita belum dilangkahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Kemudian dan telinga kita belum digunakan untuk mendengar sesuatu kemungkaran dan seterusnya. Maka pada saat itu kondisi tubuh kita masih fresh. Dan kita dilangkahkan untuk mengambil wudhu, untuk membersihkan tubuh kita dari hadas, kemudian kita menghadap kepada Allah, Maka di dalam kondisi seperti ini hati kita akan lebih mudah untuk mendapatkan nur atau zuhuru nuri jalaillah. Jadi untuk masuknya nur ilahi ke dalam hati kita itu lebih mudah karena tubuh kita masih dalam kondisi fresh, masih belum melakukan kemaksiatan. Jadi itu pentingnya kita awal mustaghfirin bil ashar, artinya beribadah di waktu sahur. Kita membaca Al-Qur'an sebelum mulut kita dipakai untuk membicarakan sesuatu yang bersifat duniawi dan yang lain, kita pakai untuk berkomunikasi dengan Allah melalui salat, kemudian membaca Al-Qur'an dan seterusnya. Kemudian telinga kita sebelum digunakan untuk mendengar sesuatu hal yang lain, maka kita gunakan untuk mendengar sesuatu yang memiliki nilai kebaikan-kebaikan dan seterusnya. Sehingga kebaikan-kebaikan dan perbuatan-perbuatan yang memiliki nilai pahala itu akan menjadi pengantar, menjadi pembuka dalam aktivitas kita di sehari-hari. Jadi sebelum beraktivitas kita sudah melakukan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dengan cara bangun di waktu sahur, melakukan sholat tahajud, kemudian berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatu aswatin yuhibbuhallahu taala." Ada 3 suara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama sautud dik, suara ayam ketika berkokok. Suara ayam ketika berkokok menandakan itu biasanya kalau ayam berkokok jam 2 atau jam 3. Jadi lebih dulu dari kita kadangkala. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, dan suara orang-orang yang membaca Quran. Suaranya orang-orang yang membaca Quran. Wa sautul mustaghfirina bil ashar, dan suaranya orang-orang yang memohon ampun kepada Allah bil ashari di waktu sahur. Jadi 3 suara ini sangat dicintai oleh Allah. Sautud daik, suara ayam yang berkokok. Jadi itu ditandakan untuk membangunkan orang-orang yang sedang terlelap dalam tidurnya agar mereka bangun kemudian melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian yang kedua membaca Al-Qur'an, dan yang ketiga adalah orang-orang yang suaranya orang-orang yang beristighfar di waktu sahur. Penting apalagi di bulan puasa. Di bulan puasa. Jadi di bulan puasa ini kita kenal syahrun mubarak, bulan yang penuh berkah. Jadi kebaikan-kebaikan di situ dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita gunakan betul-betul bulan ini dengan mengisinya dengan aktivitas-aktivitas amal saleh. Karena kita tidak tahu apakah tahun yang akan datang, bulan Ramadan yang akan datang, apakah kita masih hidup atau sudah meninggal dunia. Bulan Ramadan tahun lalu ada banyak kawan-kawan kita yang kumpul, tetapi saat ini mereka sudah meninggal dunia. Ada begitu. Dan saat ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghirup udara kenikmatan bulan suci Ramadan, maka mari kita gunakan sebaik-baik mungkin dan kita isi dengan aktivitas amal soleh. Karena kita khawatir bulan Ramadan ini adalah bulan Ramadan terakhir untuk kita. Pahalanya tasbihatun fi Ramadan khairun min alfi tasbihatin siwa. 1 kali membaca tasbih di bulan Ramadan itu lebih baik daripada membaca 1000 kali tasbih di selainnya bulan Ramadan. Jadi berzikir di bulan Ramadan itu memiliki nilai 1000 kali lipat.
kebaikan ketimbang dilakukan di selainnya bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan di mana waktu kita untuk menghimpun dan mengumpulkan kebaikan dan menghimpun pahala. Karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahmatullahi taala alaih. Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Innallaha tabaraka wa ta'ala khalaqa rihan tahubbu bil ashar tahmilul adhkar wal istighfar ilal malikil jabbar." Allah Subhanahu wa taala menciptakan angin. Angin itu tahubbu bil ashar, berhembus di waktu sahur. Tahmilul alkar, membawa zikir dan istighfar, dibawa ilal malikil jabbar, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan angin yang bertiup di waktu sahur, membawa zikir dan istighfarnya orang-orang yang berzikir dan beristighfar di waktu sahur. Nah, tentu ini tidak perlu kita tidak bisa kita pahami secara hakikat ya. Karena tidak mungkin lah angin membawa zikir, gimana ceritanya kan begitu. Jadi ini harus dipahami secara metaforis. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengantarkan, melalui angin itu mengantarkan amal-amal orang-orang yang melakukan amal saleh di waktu sahur, diantarkan kepada Allah melalui angin itu. Jadi dikawal. Sebetulnya butuh nggak sih pengawalan itu, dan apa pentingnya pengawalan itu? Jadi begini, kita itu seringkali mengawal orang yang sudah tahu kemana ia harus pergi. Itu apa tujuannya? Tujuannya adalah menghormat orang yang dikawal itu. Banser misalkan, mengawal para kiai, padahal tahu panggungnya itu sudah jelas itu. Nggak dikawal pun pasti nyampe ke panggung, tapi kenapa masih dikawal? Itu ikraman wa ta'ziman lahum. Pun juga dengan amal kita itu dikawal. Allah ciptakan angin untuk mengawal amal kita. Itu sebagai bentuk penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan zikir, kepada orang-orang yang melakukan istighfar di waktu sahur. Jadi sebegitu luar biasanya Allah memberikan penghargaan kepada mereka yang beribadah di waktu sahur itu. Kenapa demikian? Waktu sahur itu bukan mudah ya, bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan, beraktivitas di waktu sahur. Di waktu sahur itu adalah waktu di mana kita kalau tidur itu sangat nyenyak. Waktu nyenyaknya tidur. Orang-orang terlelap dengan mimpi indahnya. Ya. Sementara kita bangun untuk melaksanakan ibadah. Apalagi waktunya dingin dan seterusnya. Maka sudah sewajarnya jika kemudian Allah memberikan penghargaan dan perhatian yang begitu besar kepada orang-orang yang beramal soleh di waktu sahur itu. Wa qala aidan idza kana awwalul laili yunadi munadin. Ini termasuk bagian dari maratibi qawamil lail ya. Jadi tingkatan-tingkatan atau maratibnya orang-orang yang membangunkan malam atau orang-orang yang bangun malam atau menghidupkan malam. Idza kana awwalul laili yunadi munadin, apabila telah sampai di awal malam, yunadi munadin, maka ada yang memanggil dari bawah arsy. Awal malam itu ya fil ghurub terbenamnya matahari. Jadi di awal malam ada yang memanggil dari bawah arsy. Ala liyaqumil abidun. Ala, ingatlah, liyaqumil abidun. Bangunlah orang-orang yang ahli ibadah. Ini dipanggil pertama. Ala liyaqumil abidun. Ini di awal malam. Fayaqumuna wa yusalluna masyaallah. Kemudian mereka bangun, mereka salat dengan jumlah rakaat yang sudah masyaallah, wa yusallun. Jadi luar biasa, fayaqumun, bangun, wa yusallun. Masya Allah. Kemudian ini tingkatan abidun dipanggil di awal malam. Kemudian yang kedua, tsumma yunadi munadin fi syatril lail. Di pertengahan malam dipanggil lagi, ada yang memanggil dari bawah arsy. Ala liyaqumil qanitun. Hendaknya orang-orang yang taat, orang-orang yang istiqamah itu bangun. Qanitun itu ad-dawamu ala ta'ah, orang yang melanggengkan ketaatan atau orang yang melanggengkan kebaikan-kebaikan sesuai dengan perintah agama, itu namanya qanit. Jadi muti', orang-orang yang taat dan istiqamah dalam melaksanakan perintah agama dan mereka rutin melakukan hal itu namanya qanitun.
Ya. Fayaqumun, maka al-qanitun itu bangun, wa yusallun, dan mereka sholat sampai waktu sahur. Jadi lama. Jadi qanitun itu kan dari kata qanatah. Qanatah itu kunut. Tulul qiyam fi shalah kunut. Panjangnya berdiri, lamanya berdiri di dalam sholat itu namanya kunut. Nah, jadi qanitun itu ya orang yang istiqomah, orang yang melanggengkan ibadah, tenang dan lama. Sehingga ketika dipanggil orang-orang qanitun fayaqumuna wa yusalluna ila sahar. Mereka bangun kemudian mereka sholat ila sahar sampai waktu sahur. Jadi dari pertengahan malam sampai waktu sahur. Kemudian fa idza tala'al fajru, dan ketika fajar telah muncul, nada munadin, ada yang manggil lagi dari bawah aras. Siapa yang dipanggil? Ala liyakumul ghafilun. Hendaknya orang-orang yang lalai itu bangun. Fayaqumuna min furushihim. Kemudian mereka bangun dari furus itu firas dari firas tempat tidurnya, seperti orang mati, kal mauta, seperti orang mati yang disebar dari kuburan mereka. Nah, ini ghafilun. Jadi panggilannya, sebutannya adalah ghafilun, padahal baru terbit fajar. Terbit fajar itu kan sholat subuh. Jadi waktunya sholat subuh itu min tulu'il fajar, dari terbitnya fajar. Tetapi panggilannya di sini masuk dalam kategori ghafilun, orang-orang yang lalai. Jadi catatannya kita ini kalau nggak sholat tahajud, kalau kita bangunnya setelah fajar, itu kita dipanggil ghafil, orang-orang yang lalai. Nah, untuk tidak disebut ghafil ya harus bangun sebelum terbitnya fajar. Jadi kalau terbit fajar itu sudah ghafil. Lantas bagaimana orang yang bangun sementara tulu'us syams sudah terjadi? Artinya matahari sudah terbit itu. Ini panggilan apa kalau orang-orang seperti itu? Jika orang-orang yang terbenam terbitnya fajar baru bangun, itu dipanggil ghafil, orang-orang yang lalai. Nah, ini. Jadi pertama al-abidun, yang kedua al-qanitun, yang ketiga adalah al-ghafilun. Jadi kita ada di posisi yang mana? Apakah kita berada di posisi al-abid, ibadahnya di awal malam, atau al-qanit, ibadahnya di pertengahan malam sampai sahur, atau al-ghafil, ibadahnya setelah terbitnya fajar. Gitu. Jadi Imam Ghazali itu ya begitu. Jadi sebanyak ilmu yang kita punya, kalau kita tidak mengamalkan, ya nggak bisa. Artinya tidak ada manfaatnya. Selama apapun kita belajar, selama apapun kita menempuh ilmu, membaca kitab kuning dan seterusnya, tetapi tidak diamalkan, maka ilmu-ilmu itu tidak ada nilai guna sama sekali. Nah, itulah dari awal dijelaskan pentingnya amal. Jadi yang penting itu adalah amal, tetapi amal itu harus dibimbing oleh ilmu. Jadi kalau amal tanpa ilmu batil. Tetapi kalau ilmu tanpa amal khusran, kerugian. Karena tidak ada faidahnya. Ayyuhal walad, wahai anakku. Ruwiya fi wasaya Luqman al-Hakim, diriwayatkan di dalam wasiatnya Luqman al-Hakim libnihi, kepada anaknya. Luqman al-Hakim ini ya banyak perbedaan ya. Luqman al-Hakim ini ada yang mengatakan waliyun min auliyaillah, wali. Ada yang mengatakan ini adalah nabiyun, nabi. Ada yang mengatakan nabi tapi bukan rasul. Luqman ini kalau digambarkan di dalam kitab Al-Qurtubi, kemudian Ibnu Katsir, itu orangnya bibirnya tebal, kemudian hitam. Kemudian itu kakinya itu tongkaan itu raja itu. Celang, karena memang dia dari Habsyah, Abyssinia, Afrika kan. Jadi orang hitam, ya, orang hitam, pendek, jadi tidak kekar, pendek, bibirnya itu tebal, kemudian kakinya juga kasar, tangan kasar. Ya, itu Luqman yang disebutkan oleh Al-Qur'an. Tapi dikenal dengan Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, Luqman yang bijaksana. Jadi orang baik masuk di dalam Quran.
Ya, diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, jadi ibrah, jadi pelajaran, jadi qudwah, jadi panutan kepada kita. Jadi Allah menyebutkan di sana, walaupun cirinya itu ya seperti yang dijelaskan tadi itu. Kalau sudah baik di sisi Allah, maka Allah menjadikannya sebagai ibrah kepada kita semua. Annahu qala, Luqman mengatakan begini, la yakunan naddiku aqyas minka. Jangan biarkan addik, ayam jantan itu lebih cerdas dari kamu. Janganlah biarkan ayam jantan itu lebih cerdas dari kamu. Gimana dia dianggap lebih cerdas? Yunadi bil ashar wa anta naim. Dia, ayam itu memanggil-manggil di waktu sahur, wa anta naim, sedangkan engkau dalam keadaan tidur. Artinya kalau masih lebih dahulu ayam bangunnya daripada kita, berarti lebih cerdas ayam daripada kita. Jadi ini meminta kepada kita agar berlomba-lomba bagaimana bangunnya kita di malam hari dari tidur itu lebih dahulu kita ketimbang ayam. Jangan sampai ayam memanggil kita sedangkan kita dalam keadaan tidur. Sebisanya gimana agar kita lebih cerdas dari ayam? Kita sudah dalam kondisi terbangun sedangkan ayam masih kondisi tidur, atau ketika ayam berkokok kita sudah bangun. Nah, itu baru kita aqyas minad dik, lebih cerdas daripada ayam. Walaqad ahsana man qala syi'ran, maka sungguh indah syair berikut ini, orang yang berkata dalam bentuk syair. Laqad hatafat fi junhilailin hamamah ala fananin wahnan wa inni lanaimu. Sungguh memanggil-manggil fi junhilailin, di malam hari itu, hamamatun burung dara, ala fananin, di atas cabang-cabang pohon, wahnan, dengan penuh kerinduan, karena dengan penuh kerinduan. Jadi ini burung memanggil-manggil di pertengahan malam, memanggil-manggil dengan penuh kerinduan. Wa inni lanaimu, sedangkan aku dalam keadaan tidur. Kadzabtu, berbohong atau dusta. Wa baitillahi law kuntu asyiqa, demi Allah yang memiliki Baitullah, lau kuntu asyiqa, jika saya ini rindu, lama sabaqatni bil buka'il hamaimu, maka sungguh tangisanku ini tidak akan didahului oleh tangisan burung. Wa az'amu inni haimun dzu sababah, dan aku menyangka bahwa saya ini memiliki dahaga, punya keinginan untuk berjumpa li Rabbi, dengan kekasihku, fala abki, tapi saya masih belum bisa untuk menangis seperti tangisan hewan-hewan itu. Artinya apa? Bahwa kalau kita mengaku rindu kepada Allah, jangan semuanya itu didahului oleh yang lain, baik berbentuk tangisan atau bukti bahwa kita betul-betul rindu ingin berjumpa dengan Allah. Jadi jangan sampai didahului oleh siapapun. Buktikan kalau kita ini betul-betul rindu kepada Allah. Ayyuhal walad, khulasatul ilm an ta'lama ta'ata wal ibadah. Jadi tujuan atau khulasah daripada ilmu itu, inti daripada ilmu itu, agar kamu tahu tentang bagaimana taat dan bagaimana ibadah. Lantas apa itu? I'lam anna ta'ata wal ibadata mutabi'atus syari' fil awamir wan nawahi. Ketahuilah bahwa taat dan ibadah itu seharusnya ikut kepada syari', ikut kepada Allah dan ikut kepada Rasulullah, fil awamir, di dalam apa yang diperintah, wal nawahi, dan apa yang dilarang. Itu taat dan ibadah. Bil qauli, dengan perkataan, wal fi'li, dan perbuatan. Jadi semuanya harus ikut syariat, harus sesuai dengan syariat yang ditunjukkan oleh Allah dan ditunjukkan oleh Rasulullah. Makanya ada kaidah begini, al aslu fil ibadati at-tahrim. Asal di dalam ibadah itu adalah haram. Jadi asal di dalam ibadah adalah haram hatta yadullad dalil ala ibah, sampai ada dalil yang menganjurkan atau yang memperbolehkan. Contoh, sholat subuh itu 2 rakaat. Maka kita tidak boleh menambahnya menjadi
3 rakaat atau 4 rakaat. Kenapa? Karena itu ghairu mutabi'ah lisyari'. Itu tidak mengikuti kepada perintah Allah dan Rasulullah. Jadi ibadah itu ya harus ikut kepada syariat. Kepada syariat, kalau Allah merintahkan sholat subuh 2 rakaat, maka tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Begitupun juga sholat duhur tidak boleh dikurangi dan juga tidak boleh ditambah. Ini mengikuti syariat. Baik perkataan dan perbuatan. Tentunya ada ibadah itu ada ibadah mahdhah dan ada ibadah ghairu mahdhah. Jadi yang nggak boleh ada inovasi di dalam ibadah itu adalah ibadah-ibadah yang mahdhah. Jadi nggak boleh ada inovasi di situ. Yakni kullama taqul wa taf'al wa tatruk yakunu biqtida'i syar'i. Semua yang kita katakan, semua yang kita kerjakan dan bahkan meninggalkan sesuatu itu semuanya harus didasarkan oleh syarak. Sebagaimana kita puasa di hari raya Idul Fitri. Kita tinggalkan itu karena memang dilarang. Kemudian ayyamit tasyrik, kita tidak berpuasa di hari itu karena memang dilarang. Jangan karena puasa itu adalah ibadah, kemudian kita puasa di hari tasyrik atau puasa di hari Idul Fitri atau Idul Adha, enggak boleh. Karena itu tidak sesuai dengan syarak. Syarak melarang melakukan ibadah di Idul Adha wa Idul Fitr. Itu, maka tidak boleh. Jadi meninggalkan sesuatu pun juga harus ikut syarak. Takunu asian. Kalau kita melanggar, artinya kita berpuasa di hari Id, kemudian puasa di hari tasyrik, bukan pahala yang kita dapatkan, akan tetapi kita termasuk orang-orang yang bermaksiat. Aw sholaita fi thawbin mawsub, atau sholat menggunakan baju yang digosok. Sholatnya bagus, tapi gosoknya itu enggak bagus. Maka yang diperoleh bukan pahala, tetapi dosa. Walaupun iya, dia sah sholatnya, tetapi dia tetap berdosa. Nah, jadi ini apapun yang kita lakukan, gerak-gerik kita, diam dan gerak kita, itu semuanya harus sesuai dengan keinginan syariat. Jadi jangan melampaui syariat agar kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian ngaji kitab kali ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil ibrah, bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari sore ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah?